Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Akira. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 121123120034 dalam tugas organisasi komunikasi yang ditugaskan di sesi 6. Mengenai tugas yang dijelaskan di sesi 6 mengenai salah satu studi kasus yang menjelaskan mengenai perusahaan XYZ yang sedang mengalami kendala mengenai miskomunikasi atau keluhan dari beberapa karyawan kepada atasan dan sebagainya pun. Yang pertama tugasnya saya langsung rangkum aja mengenai identifikasi, dan yang kedua merencanakan untuk meningkatkan, yang ketiga merekomendasikan dan meningkatkan. Oke teman-teman sekalian, melihat daripada permasalahan yang kita lihat daripada perusahaan XYZ ini terhadap kendala, kita identifikasi daripada setiap masalah. Dimana setiapnya ada masalah, itu pasti di setiap perusahaan pasti ada up and down dari setiap bisnis ya teman-teman sekalian. Terkhusus ini dari masalah internal yang memang harus dari segi internal kembali diselesaikannya. Contohnya ini salah satu ada beberapa ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai komunikasi daripada pihak departemen kepada pihak karyawan dan lain sebagainya. Hal ini pun akan menyebabkan kepada profit perusahaan yang memang tentunya akan turun teman-teman sekalian. Dan yang mungkin yang kita bisa identifikasi dari pertama ini, kita bisa melihat sisi daripada prosedur yang sudah ditetapkan pada awalnya, daripada visi misi serta program-program yang pernah diajukan apakah terrealisasi dengan baik atau tidak. Nah, hal tersebut mungkin bisa kita evaluasi lagi dengan cara selalu reminder. Kalaupun memang ada beberapa yang tidak sesuai prosedur awal yang kita lakukan, berarti itu memang ada kesalahan dari internal. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi kepada prosedur yang tentunya sudah kita tetapkan, prosedur yang sudah ditetapkan pada awalnya teman-teman sekalian. Itu salah satu mengidentifikasi, itu kembali lagi kepada SOP yang lama teman-teman sekalian. Yang kedua, mungkin untuk kita mengidentifikasi daripada permasalahan ini, kita bisa melihat daripada siapa yang memimpin dan apa yang dipimpin. Nah, sebagai leader yang memiliki followers tentunya harus memiliki semangat juang tinggi serta harus memiliki sifat kepemimpinan. Apakah sifat tersebut sudah terrealisasikan atau memang ada beberapa up and down atau serasian. Nah, ketika seorang leader bisa memimpin suatu perusahaan, bisa menggunakan sifat kepemimpinannya mungkin akan baik. Kenapa saya menyebutkan mungkin? Karena ketika leader baik dengan followers yang kurang baik itu dalam artian yang tidak bisa ikut serta dalam visi misinya, mungkin kalau diibaratkan dengan kapal tidak akan maju-maju. Nah, gimana caranya? Yaitu kekorelasian daripada pemimpin yaitu leader dengan followers yaitu karyawan-karyawannya harus satu visi misi. Yang pertama kita identifikasi apakah persepsi daripada followers leader itu departemennya dengan karyawan-karyawan dengan followersnya apakah sudah serasi dan sudah seimbang mengenai konsep daripada perusahaan tersebut. Kalau sudah, mungkin itu kita bisa menjadi salah satu acuan untuk bisa meningkatkan profit kembali. Yang kedua pertanyaannya rencana untuk meningkatkan. Nah, ini rencananya apa? Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi entah karena memang pasar sedang turun menjadi kebingungan daripada setiap karyawan dan sebagainya, entah untuk daripada departemen juga profit turun sebagainya. Yang kedua, ini yang paling penting, rencana untuk meningkatkan. Nah, mungkin di sini kita sudah mempelajari tentang metode SMART ya. SMART itu yang pertama berarti SMART spesifik. Kita harus kembali lagi kepada harus kembali lagi kepada rencana yang spesifik. Spesifik itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan awalnya, sesuai dengan SOP dan tidak ada kesia-siaan, tapi lebih tepatnya
keasal-asalan gitu teman. Jadi harus spesifik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang direncanakan, harus sesuai, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang dikurang dan lebihkan. Itu harus spesifik. Smart, yang keduanya measurable, tentunya harus sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Kalau yang kerawan dan sebagainya sesuai dengan kualitas dan kuantitas teman sekalian ya. Measurable dan achievable. Nah, achievable kita juga harus sesuai dengan target awalnya teman-teman sekalian. Makanya ini merencanakan sesuatu tuh kira-kira ini sesuai nggak dengan apa yang kita jelaskan awalnya. Ada smart dan retainable atau apa lupa saya teman-teman ya. Retainable atau sebagainya. Terus tuh dan smart, SMART, time measurable. Kalau nggak waktunya memang harus sesuai dengan apa yang kita timeline, dia lebih kepada timeline yang bisa kita rencanakan kembali. Apakah hal tersebut sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan atau memang ada yang tidak terrealisasikan maka mempengaruhi kepada profit perusahaan yang menurun tentunya teman-teman sekalian. Makanya di sini kita tentunya sebagai pembisnis terkhusus dalam menghadapi beberapa problematika seperti ini harus siap. Kenapa harus siap teman sekalian? Karena bisnis tuh namanya bisnis memang harus siap terhadap segala kondisi dan situasi. Makanya daripada itu teman-teman wajib banget untuk teman-teman sekalian mempunyai knowledge yang terbaik nih, knowledge daripada organisasi komunikasinya, entah daripada atasan ke bawahan itu bagaimana struktur organisasinya, dan bagaimana daripada penyampaian seorang bawahan kepada atasannya sesuai dengan struktural ya. Walaupun memang disebut mudah tapi tidak sesuai dengan struktural, mungkin itu bisa disebut dengan tidak sesuai teman-teman. Makanya di sini saya menegaskan untuk teman-teman sekalian yang sedang menjalankan perusahaannya, terkhusus perusahaan XYZ yang memang sedang terkendala dari kebingungan antara komunikasi, bisa kembali lagi kepada SOP serta prosedur yang pernah dibuat dari visi misi yang pernah ditentukan. Kalaupun memang ada problematika yang memang hal yang tersebut tidak kita sempat preparekan, mungkin kita bisa mencari jalan solusi yang terbaik untuk para departemen dan karyawan. Itu teman-teman sekalian pertama. Dan rekomendasinya untuk perusahaan XYZ, mungkin di sini saya bisa merekomendasikan untuk bisa selalu memberikan program-program evaluasi terhadap organisasinya atau program-program pelatihan dan sebagainya untuk bisa meningkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas daripada setiap perusahaan, tapi kualitas per personalnya harus tetap di charge juga untuk teman-teman sekalian. Makanya daripada itu untuk teman-teman sekalian, terkhusus untuk perusahaan XYZ ini, saya bisa mengomentari agar bisa lebih baik lagi daripada segi SOP-nya dan dari segi strukturalnya mungkin teman-teman sekalian, agar komunikasinya sesuai dengan alurnya. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi lebih kepada teman-teman sekalian, dan semoga kita semua bisa menjadi seseorang yang selalu berorientasi kepada masa depan, yang selalu berpikir kritis, yang selalu bisa memecahkan setiap masalah yang ada di perusahaan-perusahaan kita, yang selalu tetap bisa usaha dalam menjalani setiap usaha-usaha yang ada. Begitu juga untuk kita, semoga bisa menjadi bisa menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Amin amin ya Allah amin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan bapak-bapak, Pak dosen juga atas pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau informasi yang kurang tepat. Semoga nanti kita bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.